Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Tuwo Handayani ingin mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Dasar dengan topik tujuan pendidikan liberal atau vokasional. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan pendidikan liberal dan apa yang dimaksud dengan pendidikan vokasional. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah pendidikan liberal. Dalam pembahasan pendidikan liberal nanti akan kami sampaikan 3 poin, yaitu pengertian, tujuan, dan karakteristik pendidikan liberal. Pendidikan liberal adalah suatu konsep pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan generasi manusia yang bebas. Pendidikan liberal adalah suatu filosofi pendidikan yang memberdayakan manusia dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam arti luas, memberikan tekanan pada penguatan peserta didik dengan nilai-nilai etika dan keterlibatan dalam masyarakat. Kemudian, apa tujuan dari pendidikan liberal? Tujuan dari pendidikan liberal, menurut John Dewey, liberal education aims to train intelligence for its purpose of which you know. Bahwa tujuan pendidikan untuk membelajarkan peserta didiknya agar mampu berpikir atau teach to think, bukan hanya sekedar tahu apa yang dipikirkan atau what to think. Kemudian, Wheaton dan Profesor O'Hill menyatakan bahwa tujuan pendidikan liberal untuk melawan efek materialisme atau mengembangkan standar tertentu. Jadi, menurut kedua tokoh ini, bahwa tujuan pendidikan liberal itu adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari peserta didik. Itu adalah fokus dari pembelajaran secara liberal. Kemudian, apa karakteristik dari pendidikan liberal? Karakteristik dari pendidikan liberal adalah yang pertama, memiliki tujuan utama yaitu mengembangkan kecerdasan. Yang kedua, perkembangan intelektual didasarkan pada suatu organisasi pengetahuan yang tidak hanya praktis atau nyaman, tapi filosofis suara. 3. Nilai untuk mendapatkan berbagai bentuk pemahaman memerlukan filosofis, bukan sekedar pembenaran ekstrinsik. 4. Pembentukan kecerdasan sangat memberi tuntutan. Dan yang 5, tanggung jawab untuk belajar. Jadi, pada prinsipnya bahwa pendidikan liberal itu memiliki karakteristik bahwa kecerdasan itu lebih diutamakan. Perkembangan intelektual itu lebih diutamakan sebagai tujuannya. Kemudian, bagaimana pendidikan liberal pada masa tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Gagasan pendidikan liberal atau pendidikan pembebasan pada masa Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pendidikan pembebasan Ki Hajar Dewantara itu memiliki akar ideologi humanis dengan tujuan memanusiakan manusia. Jadi, konsep pendidikan liberal atau pendidikan pembebasan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara itu memiliki perbedaan dengan apa yang digagas oleh tokoh-tokoh dunia. Di mana perbedaan ini terletak pada latar belakang sosial yang ada pada masa tokoh Ki Hajar Dewantara.
Yang dimaksud di sini adalah bahwa filosofi pendidikan pembebasan Ki Hajar Dewantara itu dilatari dengan setting sosial sebagai negara jajahan yang kental dengan kontradiktif, humanisme, dan penindasan. Inilah motif dari pendidikan liberal yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembebasan dari penindasan penjajah. Sehingga pendidikan adalah benar-benar untuk memanusiakan manusia. Bagaimana manusia itu diangkat derajatnya sehingga benar-benar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Corak pemikiran dan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara amat dipengaruhi oleh situasi perjuangan dan pergerakan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang. Jelas ini Bapak Ibu. Pendidikan liberal yang dimaksud adalah lebih menekankan pada bagaimana kebebasan itu dan bagaimana kebebasan dari kebodohan dan penindasan. Jadi itu motivasi dari gagasan pendidikan liberal oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan liberal dan pendidikan pembebasan Ki Hajar Dewantara itu adalah kebebasan yang berasaskan pada Pancadharma. Yang dimaksud Pancadharma ini adalah 5 azas, yaitu azas kemerdekaan, azas kodrat alam, azas kebudayaan, azas kebangsaan, dan azas kemanusiaan. Di mana kelima azas tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Maksudnya adalah sebagai berikut. Berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita. Namun, bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Kemudian, agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan kehidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan. Tetapi dasar tersebut jangan sekali-kali melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan. Jadi inilah pendidikan pembebasan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang berasaskan 5 azas yang disebut Pancadharma yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pendidikan liberal, apa yang dimaksud, pengertian, tujuan, dan karakteristiknya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah pendidikan vokasi. Sehingga nanti kita akan dapat membedakan bagaimana pendidikan liberal dan bagaimana pendidikan vokasi. Pengertian pendidikan vokasional. Menurut Bilek, vocations are product of individuals' experience and interest that are in some ways person dependent, constrain the human capacities required to undertake these activities. Maksudnya bahwa pendidikan vokasional itu akan menghasilkan individu dengan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan bidang-bidang yang digelutinya. Jadi di sini bahwa pendidikan vokasional itu lebih mengutamakan pada pengalaman-pengalaman peserta didik. Kemudian pendidikan vokasional mempersiapkan tenaga kerja terlatih dengan skill yang tinggi yang tunduk pada pemberi kerja. Itu menurut Brzezinski. Pengertian pendidikan vokasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan vokasional atau kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Apa tujuan dari pendidikan vokasional? Tujuan utama vokasionalisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan bimbingan kejuruan dengan perkembangan kebutuhan ke dunia kerjaan dalam mewujudkan negara dan masyarakat yang sejahtera, kompetitif, dan berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan. Jadi, tujuan pendidikan vokasional adalah untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja. Tujuan pendidikan vokasional di sini pada prinsipnya adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai di bidang-bidang yang sudah ditentukan, bidang-bidang yang sudah disiapkan, sehingga mereka benar-benar siap bekerja sebagai tenaga-tenaga begitu keluar dari pendidikan yang telah digelutinya. Kemudian, apa karakteristik dari pendidikan vokasi? Karakteristik dari pendidikan vokasi adalah yang pertama, tujuan bukan keunggulan intelektual, tapi lebih pada kompetensi kerja. Isi program pendidikan dan pelatihan tidak dari disiplin intelektual, tapi dari analisis pekerjaan. Tempat terbaik untuk bekerja itu tidak terpisah dari dunia perdagangan dan industri. Pandangan terhadap pembelajaran dari sisi tujuan, isi, dan nilai tidak berada di tangan akademisi. Jadi, dari beberapa karakteristik pendidikan vokasional tadi, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa pendidikan vokasional itu merupakan pendidikan yang berdasarkan analisis pekerjaan. Jadi program yang disusun di pendidikan dan pelatihan vokasional itu berdasarkan pada kebutuhan kerja, bukan pada disiplin intelektual. Kemudian, bahwa pembelajaran dari sisi tujuan, isi, dan nilai itu tidak berada di tangan akademisi. Jadi pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasional itu bisa ditangani di luar akademisi. Itu adalah beberapa hal yang terkait dengan karakteristik pendidikan vokasional. Nah, Bapak Ibu, liberal atau vokasional, maksudnya di sini adalah bagaimana kita menyikapi tujuan pendidikan liberal atau vokasional dan apa relevansinya dengan kebutuhan bangsa kita. Edward Copleston, Rektor Oriel, yang merupakan tokoh dari pendidikan liberal, berpendapat bahwa tujuan universitas adalah untuk melawan efek materialisme asar terhadap individu, bukan untuk melatih secara langsung profesi tertentu, melainkan untuk mengembangkan nada tinggi dan kebiasaan berpikir yang fleksibel, yang akan memungkinkan mereka melaksanakan dengan semangat dan efisiensi semua kantor, baik swasta maupun publik, perdamaian dan perang. Pada garis besarnya bahwa menurut Edward Copleston bahwa universitas itu bukan untuk mencetak tenaga profesi, tetapi universitas itu adalah untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan berpikir atau meningkatkan intelektual dari
peserta didik. Kemudian dalam pidato pengukuhannya pada tahun 1867 saat dilantik sebagai rektor dari Universitas Aberdeen, George Stuart Mill itu mengemukakan bahwa universitas tidak boleh menjadi tempat pendidikan profesional atau kejuruan. Tujuan mereka bukanlah untuk membuat pengacara yang terampil atau dokter atau insinyur, tetapi mampu dan membudidayakan manusia. Pabrik 1867. Jadi jelas di sini bahwa menurut tokoh-tokoh pendidikan liberal bahwa universitas itu hanya sesuai untuk pengembangan intelektual. Jadi bukan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional atau kejuruan. Kemudian karena konsep-konsep pendidikan liberal yang sedemikian itu, otomatis belum ada relevansinya dengan keadaan atau realita kerja yang nyata, sehingga menimbulkan kritik-kritik dari pendidikan liberal. Yang pertama yaitu bahwa tradisi liberal itu dianggap mengabaikan dunia kerja, mengabaikan dunia praktek, dunia industri yang berkaitan dengan pekerjaan. Mengapa? Jelas, karena pendidikan liberal hanya mempersiapkan tenaga-tenaga yang unggul dalam intelektual, tetapi belum tentu dia unggul dalam praktik. Yang kedua, tradisi pendidikan liberal mengesampingkan orang-orang muda. Mengapa kok mengesampingkan orang-orang muda? Karena banyak anak muda yang terpinggirkan dari pendidikan, meskipun mereka mendapat manfaat dari pelatihan kejuruan. Maksudnya Bapak Ibu bahwa pendidikan liberal itu kurang mengakomodir dari potensi-potensi anak-anak muda yang lebih berbakat pada praktik, kemampuan praktik, bukan pada kemampuan intelektual. Sehingga dua hal ini merupakan kritik dari pendidikan liberal. Bagaimanakah tanggapan dari berbagai tokoh saat itu? Bagaimanakah upaya-upayanya untuk mengatasi hal itu? Yaitu timbullah gagasan yang namanya vokasionalisasi gagasan liberal. Apa yang dimaksud vokasionalisasi gagasan liberal? Ada dua tanggapan terhadap kritik mengenai kurikulum pendidikan tersebut. Yang pertama, berarti dengan dua kurikulum, melestarikan ideal liberal dan menawarkan alternatif kejuruan. Jadi di sini ideal liberal tetap dilestarikan, namun alternatif kejuruan itu ditawarkan. Yang kedua, mencairkan pendidikan liberal dengan penekanan kejuruan, yang artinya bahwa dalam pendidikan liberal itu tidak sekaku apa yang disampaikan oleh penggagas-penggagasnya, namun lebih dicairkan dengan penekanan-penekanan pada kejuruan. Itu adalah dua tanggapan terhadap kritik mengenai kurikulum tersebut atau yang disebut dengan vokasionalisasi gagasan liberal. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah pandangan pendidikan liberal dan vokasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita? Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional kita, dari pendidikan nasional kita. Apa relevansinya dengan pendidikan liberal dan vokasional? Dari fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, terkandung makna tersirat bahwa warga negara sebagai subjek yang bebas menentukan pilihannya untuk mengembangkan potensinya. Jadi di situ jelas bahwa tujuan dari pendidikan nasional mengembangkan potensi warga negara. Potensi apa yang ada yang dimiliki oleh warga negara? Tentu saja potensi itu bisa bersifat lebih pada kemampuan intelektual, bisa bersifat lebih pada kemampuan kerja atau praktek. Ini hubungannya dengan pendidikan liberal dan vokasi. Jadi, menurut sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan liberal dan vokasional merupakan dua hal yang harus berjalan seimbang. Sehingga pendidikan kita itu dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Demikian Bapak Ibu beberapa paparan yang dari kami tentang pendidikan liberal dan pendidikan vokasional. Pendidikan liberal dan vokasional itu bisa kita lihat pada pendidikan di negara kita, di mana pemerintah sudah menjaga keseimbangan antara pendidikan liberal dan vokasional dengan banyaknya politeknik-politeknik yang didirikan untuk mengakomodir dari peserta didik yang lebih mampu dalam dunia kerja atau dunia praktek. Politeknik ini akan mempersiapkan tenaga kerja siap pakai jika nanti terjun ke dunia kerja. Kemudian di universitas-universitas sekarang banyak program-program terapan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik, terutama yang cenderung ingin melanjutkan pendidikannya di vokasi. Kalau di sekolah menengah jelas ada sekolah menengah kejuruan yang bisa mengakomodir peserta didik yang sesuai dengan bakat di bidang kejuruan. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.